Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang telat bayar 508 hari di pinjol legal OJK. Apa saja yang sudah terjadi selama 508 hari tersebut? Apakah DC lapangan bergerombol datang ke rumah? Apakah diproses ke jalur hukum? Apakah di penjara, apakah DC lapangan datang membawa polisi, membawa RT RW, membawa kepala desa, membawa Pak Camat, membawa gubernur, dan apakah barang-barang yang ada di rumah kalian itu tiba-tiba disita oleh debt collector pinjaman online tersebut. Silahkan kalian boleh simak videonya sampai selesai. Siapa tahu ini bisa memotivasi kalian, bisa membooster mental kalian yang saat ini sedang kepanikan dan kecemasan ketika mempunyai utang di pinjaman online, sudah mendekati jatuh tempo, bahkan ada yang sudah jatuh tempo, telat bayar, bahkan sampai ada yang gagal bayar. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan kalau menurut kalian yang saya sampaikan ini bermanfaat, kalian boleh bagikan ke seluruh dunia, boleh di-share ke seluruh media sosial kalian. Siapa tahu ada orang-orang di sana yang membutuhkan informasi ini dan sedang diliputi kepanikan yang luar biasa ketika telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online tersebut. Oke, ada penagihan yang dikirimkan oleh DC pinjaman online legal dan ini adalah pinjolnya. Nama pinjolnya adalah Dana Bijak. Nah, perlu kalian ketahui, pinjaman online Dana Bijak ini merupakan salah satu perusahaan pinjaman online legal yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dan kalau kalian yang sudah pernah meminjam uang di pinjol Dana Bijak antara tahun 2019 sampai tahun 2023, kalian bisa tahu dan boleh kalian berbagi pengalaman dengan tuliskan di kolom komentar. Nah, ketika meminjam uang di Dana Bijak sebelum tahun 2024, sebelum ada aturan Otoritas Jasa Keuangan tentang meminjam uang hanya boleh di maksimal 3 aplikasi pinjol legal saja, Dana Bijak ini menerapkan tenornya ada yang 30 hari, 90 hari, 60 hari, periode pembayaran per 30 hari. Jadi ketika kalian meminjam uang di Dana Bijak, ngambil tenor 30 hari sekali bayar, maka kalian dikenakan bunga waktu itu 0,4% per harinya antara tahun 2022 sampai tahun 2023. Oke, langsung saya bacakan saja penagihan yang dikirimkan oleh DC Pinjol Dana Bijak yang dikirimkan melalui email. Ini masuknya ke spam email. Nama pengirimnya adalah corneliscollection@gmail.com. Pelanggan Dana Bijak, nama, KTP, tagihan Rp2.031.700, diskon pokok Rp1.422.190 Dengan hormat, segera lakukan pembayaran hari ini di Dana Bijak sebelum perusahaan memutuskan Bapak atau Ibu dikenakan sanksi. 1. Pemblokiran data di semua lembaga keuangan. Yang kedua, bunga denda yang nantinya sangat merugikan. Lalu selanjutnya, melaporkan data Anda ke Slick OJK atau Fintech Data Center atau Pusdapil. Lalu selanjutnya, melakukan penelponan secara berkala ke kontak darurat serta tempat Anda bekerja. Penagihan data ke pihak eksternal, garis miring lapangan ke rumah, garis miring kantor Anda dilengkapi surat tugas. Segera respon dan lakukan pembayaran hari ini sebelum kami proses lebih lanjut data lengkap Anda. Konsekuensi dan resiko semua Anda harus terima. Anda bisa melakukan penyelesaian tagihan melalui kode keringanan diskon pembayaran yang ada di bawah ini. Bank BND dengan nomor virtual akun 9884 sekian-sekian. Metode transaksi bisa transfer online atau real time online dengan biaya Rp6.500. Pastikan pembayaran tagihan atas nama nasabah. Jika sudah dibayar, kirim bukti bayarnya untuk dibantu pemulihan data dan penerbitan surat lunas. Dana Bijak, staf WhatsApp 08565 sekian-sekian. Nah, hal ini jika diterima oleh orang-orang yang baru pertama kali meminjam uang di pinjol Dana Bijak, lalu di sini akan diancam, katanya akan dikenakan sanksi pemblokiran data di semua lembaga keuangan. Ini adalah debt collector pinjaman online. Kemampuannya tidak bisa sekelas Bank dan Intelijen Negara, tidak bisa melampaui wewenangnya dari Bank Indonesia. Nah, jadi yang bisa melakukan pemblokiran di semua lembaga keuangan itu mungkin pihak bank itu sendiri atau Bank Indonesia, bukan debt collector pinjaman online. Debt collector pinjaman online tugasnya hanya menagih, hanya mengingatkan nasabah-nasabah yang telat bayar atau yang gagal bayar untuk segera melakukan pembayaran utangnya. Jadi kalau ada ancaman pemblokiran data di semua lembaga keuangan,
sudah saya buktikan tidak pernah terjadi dan tidak pernah dilakukan, kecuali kalau nomor rekening kalian itu dipakai untuk transaksi yang ramai sekarang ini yaitu judi online. Itu bisa saja dan diblokir oleh Kominfo atau diblokir oleh OJK atau diblokir oleh perbankan atau Bank Indonesia. Itu bisa saja terjadi, bukan oleh DC pinjaman online. Lalu selanjutnya bunga denda yang nantinya sangat merugikan. Nah, masalah bunga dan denda yang berjalan ketika kita tidak mampu lagi membayar utang di pinjol tersebut, ada aturan yang sudah ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, di mana ketika kalian tidak mampu lagi membayar utang di pinjol, maka denda maksimal 100% dari utang pokok. Maka jika utang kalian 1 juta rupiah, maka denda yang berjalan itu tidak boleh melampaui 2 juta rupiah. Lalu selanjutnya melaporkan data Anda ke SLIK OJK, Fintech Data Center atau Pusdapil. Itu sudah otomatis, bisa saja ketika ada nasabah yang telat bayar dan tidak mampu lagi membayar utang di pinjol, mungkin telat bayarnya ada yang 1 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, secara otomatis data kalian akan dilaporkan ke Pusdapil atau Fintech Data Center ataupun ke masuk SLIK OJK. Ini tergantung ya, karena tidak semua pinjaman online itu terkoneksi dengan SLIK OJK, kecuali si pinjol tersebut numpang SLIK OJK-nya di bank besar. Seperti misalkan pinjol Dana Bijak bekerja sama dengan bank yang lebih besar, bank konvensional yang besar, itu bisa saja. Jadi SLIK-nya masuk di bank yang lebih besar tersebut. Lalu selanjutnya melakukan penelponan secara berkala ke kontak darurat serta tempat Anda bekerja. Nah, jika ini terjadi kepada kalian ketika kalian mempunyai utang di pinjol dan tidak bisa membayarkan lagi, lalu nomor kontak darurat dihubungi setiap waktu, nomor kantor dihubungi setiap waktu. Sampaikan ke kontak darurat tersebut agar si DC pinjol tersebut datang ke rumah. Lalu jika menelponan terus-terus ke kantor, sampaikan juga, suruh si DC pinjol itu datang ke rumah. Tidak usah ngoceh-ngoceh di medsos, tidak usah nelpon-nelpon ke kontak darurat atau ke kantor, karena itu sama dengan sebar data. Dan jika hal itu terjadi, maka kalian tidak usah lagi membayarkan utang kalian tersebut, karena itu sudah ilegal. Cara-cara yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal. Dan jika pinjaman online ilegal, maka tidak usah dibayarkan lagi. Oke ya. Lalu penagihan data ke pihak eksternal, _lapangan ke rumah, _kantor Anda dilengkapi surat tugas. Nah, ini sedikit lucu, sedikit aneh juga ya. Penagihan data ke pihak eksternal atau lapangan ke rumah, kantor Anda dilengkapi surat tugas. Ini ditulis oleh DC pinjol yang mungkin IQ-nya rendah ya, karena kan penagihan data ke pihak eksternal. Ya kalau menurut saya sih, yang saya juga tidak paham hal seperti ini, kata-katanya ini tidak tepat. Penagihan data ke pihak eksternal, seharusnya pengalihan data ke pihak eksternal, itu bisa saja. Pengalihan data ke pihak eksternal atau lapangan datang ke rumah atau kantoran dilengkapi surat tugas, itu bisa. Kalau ini penagihan data ke pihak eksternal, ini mungkin si DC-nya memang tidak paham apa yang dia ucapkan, bisa saja ini terjadi. Segera respon dan lakukan pembayaran hari ini sebelum kami proses lebih lanjut data lengkap Anda. Bagus, ini harus segera diproses data-data nasabah yang telat bayar agar segera di blacklist sehingga perbankan akan lumpuh. Jika semua nasabah pinjol atau nasabah perbankan semuanya di blacklist, maka perbankan akan lumpuh. Ini bagus sekali. Konsekuensi dan resiko semua harus Anda terima. Iya betul, semua nasabah yang saat ini sudah tidak mampu bayar harus terima dengan legowo bahwa kita itu tidak mampu bayar lagi utang di pinjol. Terserah data kita mau diproses seperti apa, mau di blacklist, mau masuk SLIK OJK, itu lebih bagus agar kita tidak bisa meminjam uang riba lebih dimanapun, baik itu uang riba di pinjol ataupun uang riba di bank konvensional, uang riba di bank emok, uang riba di koperasi, atau uang riba di bank keliling, dimanapun. Jika data-data kita sudah di blacklist dan masuk SLIK OJK, kita harus bersyukur. Jadi kita tidak usah lagi memakai uang riba tersebut. Lalu selanjutnya ada Anda bisa melakukan penyelesaian tagihan melalui kode peringanan diskon pembayaran yang ada di bawah ini. Nomor virtual akun Bank BNI, lalu metode transfer dengan biaya Rp600.000. Jika sudah dibayar, kirim bukti bayar. Nah, ini yang terakhir. Jika sudah dibayar, kirim bukti bayarnya untuk dibantu pemulihan data serta penerbitan surat lunas. Semua debt collector pinjaman online di saat kepanikan, ada nasabah yang tidak mampu bayar, pasti ketika awalnya mencaci maki, merangkai kata-kata yang menakut-nakuti kalian, ujung-ujungnya pasti meminta setruk pembayaran. Nah, itulah
Target dari DC pinjol itu adalah setruk pembayaran. Setelah setruk pembayaran itu dikirimkan ke alamatnya atau ke emailnya atau ke WhatsApp-nya, maka si DC pinjol tersebut akan tersenyum, akan tertawa, akan gembira, dan dia akan mendapatkan bonus ataupun gaji yang dari target yang sudah diberikan oleh perusahaannya. Makanya buat teman-teman, ketika sudah tidak mampu bayar, jangan memaksakan membayar, apalagi sampai mengirimkan struk bayar itu jangan mau. Kalaupun kalian sudah melakukan pembayaran, tidak usah mengirimkan struk bayar, biarkan si DC pinjol liar sendiri, biarkan si debt collector pinjaman online itu pusing sendiri, dan tidak usah kalian bantu untuk mengirimkan struk bayar. Sabodo teuing mau gimana juga ya. Oke, itu adalah jenis penagihan dari DC pinjol Dana Bijak yang dikirimkan melalui email, dan isinya walaupun di situ dicantumkan bahwa akan memblokir semua keuangan atau akan memblokir semua akses keuangan dan sebagainya, itu hanyalah kata-kata debt collector yang tidak ngerti yang dia sampaikan. Si DC pinjol juga mungkin tidak ngerti apa yang dia sampaikan, hanya mungkin dia melihat kata-kata di Google atau di mana lalu dikirimkan pada Anda, sehingga ketika Anda tidak bisa berpikir dengan akal sehat, Anda berpotensi akan panik dan akhirnya mengikuti apa yang disarankan DC pinjol tersebut. Yang jelas solusi ketika kalian telat bayar dan tidak mampu lagi membayar utang dipinjol adalah tetap tenang, tetap berpikir akal sehat, tetap berpikir secara logis, karena dengan seperti itu, dengan kalian tenang, insya Allah semua akan terlewati baik-baik saja. Tidak perlu lagi memikirkan selik OJK, tidak perlu lagi memikirkan pusdapil ataupun bunga dalam, tidak perlu dipikirkan. Karena kalian tidak mampu bayar, berarti tidak usah lagi memaksakan membayar dengan membuat utang baru. Tidak usah lagi membayar dengan gali lubang tutup lubang, apalagi meminjam kemana-mana, menjual aset berharga kalian, karena itu justru bukan solusi, malah menyengsarakan kehidupan kalian di kemudian hari. Oke, semoga sharing ini bermanfaat, dan kalian yang saat ini sedang diliputi kepanikan, kecemasan, sedang diliputi kesusahan, apapun jenis kesusahan tersebut, semoga Allah memberikan solusi pada kalian, dan semoga Allah memberikan jalan terbaik untuk kalian, dan segera dimudahkan segala urusan kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.